Seseorang menganggap orang lain itu menjadi sahabat karena dia sudah melewati banyak proses bersama dengan orang itu. Yang mempertahankan seseorang tetap berada pada puncak adalah karakter. Menjaga hati itu adalah hal yang paling penting dalam ketong punya hidup. Ketong tahu kalau dari hati itu akan memancarkan yang namanya kehidupan. Welcome back to Ba Omong Nonstop, Sonde Asal Ba Omong. Hari ini Kak Andi happy banget. Kenapa? Karena Kak Andi bakalan membahas topik yang menarik lagi dengan ditemani oleh narasumber yang bukan hanya cantik tapi juga berwawasan luas, dan ternyata dia adalah Duta Generasi Berencana Kota Kupang 2020. Mau tahu siapa? Langsung saja, ini dia Kak Tamara. Halo. Hai. Long time no see. Iya, Kak Andi. Akhirnya ya. Akhirnya ketemu Kak Andi. lagi Iya. setelah beberapa purnama berlalu. Ketemu dengan purnama yang sesungguhnya. Aduh, Wow. bintang atau purnama? Kamu maunya purnama atau bintang? Tidak dua-duanya, manusia aja. Tapi kamu selalu bersinar layaknya purnama. Amin. Wow, Tamara sehat. Sehat Kak, Kak Andi Sehat, apa ya. kabar? Seperti yang Tamara lihat, Kak Andi Luar selalu biasa. sehat. Apalagi kalau ada Tamara di samping, Wow. akan senantiasa sehat. Iya. Wow, Tamara. Mantap. Hari ini kita bakalan membahas topik yang cukup menarik. Ya, kita akan membahas tentang friendship and boundaries bareng sama Tamara. Tapi sebelum itu, seperti biasa, seperti yang lalu-lalu ya, kita akan ajak Kak Tamara untuk bermain games. Dan gamesnya adalah Rogo-Rogo. Di sini sudah ada tabung rogo-rogo. Di dalam tabung ini ada gulungan berupa pertanyaan dan juga gulungan berupa tantangan. Jadi nanti kalau Tamara dapat gulungan pertanyaan, maka Tamara harus jawab dengan Jujur. jujur ya. Itu adalah hal wajib yang harus dilakukan setiap narasumber yang Oke. datang di sini. Kenapa? Karena Ba Omong Nonstop itu omong fakta, real. Ya kan? Kotong sampai pernah tipu-tipu. Iya. Ya kan? Benar. Oke, terus juga kalau dapat tantangan, Tamara nanti harus berani untuk lakukan. Tapi Kak Andi bantu toh. Oh, sekarang bukan Tamara saja, ketong dua main sama-sama. Oke, Jadi mantap, aman. mantap. Kak Andi dapat tantangan ya Kak Andi lakukan. Tamara begitu juga. Iya. Siap San? Siap. Siap ya? Pasti siap. Pasti siap. Omong dulu, pasti siap. Tapi deg-degan. Tapi coba omong, pasti siap. Pasti siap. Oh, kita berikan tepuk tangan. Karena Tamara sudah sangat siap, maka ladies first. Oke. Aduh, Rogo-rogo dulu. mah gugup ya Kak. Gugup kok. Aduh, kayaknya sebenarnya dapat. Aduh, Tamara ini adalah salah satu narasumber dengan sekian narasumber yang paling suka rogo-rogo habis kasih keluar. Aduh. Kasih keluar ini suka. ininya maksudnya, Iya. styrofoam. Gimana sih? Styrofoam Ya kan? lembut. Iya, tapi enak emang. Pas rogo-rogo cari gulungan tuh enak. Tamara mau baca sendiri atau dibantu sama Kak Andi untuk baca? Kayaknya baca sendiri Kak, mandiri. Susah juga ya wanita mandiri, padahal sebenarnya saya pengen untuk mendampingi supaya jangan terlalu mandiri dulu. Oke Kak, baca ya Kak. Boleh, silakan. Kenapa selalu begini? Dapat apa emang? Dapat apa? Tantangan Kak. Oke. Jadi tantangannya itu nyanyikan sebuah lagu tanpa membuka mulut. Aduh. Oke, nyanyikan sebuah lagu tanpa membuka mulut. Oke, lagu ini aja, lagu anak-anak gitu. Balonku ada 5 atau potong bebek angsa, tapi tanpa bibir terpisah antara yang atas dan bawah. Oke, Aduh, siap iya, nggak? iya.
Siap ya? Siap. Oke, so kita mulai. 1, 2, 3. Oke, ulang. Boleh ulang. Oke. Oke, 1, 2, 3. Yeay. Tahu kan judulnya apa? Balonku ada 5. Good job. Ya kan? Makasih Kak Andi, tantangan luar biasa. Tantangannya luar biasa. Sekarang Kak Andi lagi pikiran, Tamara. Dirobek kan Kak? Oh, dirobek. Biar Tapi tim kreatif bisa. Iya, benar. Kayaknya kamu sudah menjadi penonton setia Bawa Mongonsop. Oh, pastinya Kak. Iya, tapi jangan dirobek. Lah. Hati kita berdua. Sudah karena Kak. Oke, good. Oke, sekarang giliran Kak Andi. Kak Andi. Semangat Kak Andi. Oh, selalu semangat. Coba ulang deh. Semangat Kak Andi. Ya, siap, semangat. Oke ya, Kak Andi coba untuk baca. Ini kira-kira berupa pertanyaan atau tantangan nih. Jadi Kak Andi sama yang baca. Oh, boleh. Oh ya. Kalau gitu. Oke. Betul, apa kata wanita cantik? Yes. Tantangan. Yes. Tantangan. Nyanyikan lagu daerah NTT yang kamu tahu. Oh, easy. Seberapa Oke. NTT kah diri saya? Oh, gitu kan? Iya. Oke. Lagu NTT. Ya, mantap. Semangat Kak Andi. Baik tidak baik, itanusa lebih baik. Malole tanah timur lebih baik. Ya, bisa kan? Suaranya mantap. Makasih. Sekarang kita main lagi yuk. Oke, sekarang Tamara lagi, giliran Tamara, boleh. Aduh. Dapat tantangan dan mudah-mudahan hari ini tuh edisi tantangan semua. Aduh. Ya. Jangan-jangan ini memang dipersiapkan untuk tantangan nih. Tidak. Be curiga nih Kak, be firasat feeling kan. Ada pertanyaan, pasti ada pertanyaan. Kemarin orang dong banyak dapat pertanyaan. Mungkin yang lain tuh dapat pas pertanyaan. Jadi sisanya oke. tantangan hari. Berpikir positif. Iya. Oke. Ayo, come on, dapat apa kira-kira? Itu Kak, Son ada le. Itu pasti Son kalau ada? dapat pasti ini tantangan. Son Aduh, ada? jangan dong, jangan. Atau mau kalian dibantu Rogo? Aduh, jangan biar. Sonde, oh baik. Aduh. Iya. Mungkin Kalian dibantu saya? Iya kan bisa. Iya. Kita harus saling manja Membantu. dengan satu sama lain, gitu kan? Saling membantu. Kalian tuh pikiran tuh lurus sedikit, kenapa ya? Ya. Yang ini pasti dia tahu lah. Berbicara dengan bahasa daerah yang kamu tahu. Pakai bahasa Sumba sah? Aduh, ya ampun. Tahu nggak? Serius. Lu kan tahu bahasa Sumba? Oke. Bahasa apa saya kira-kira lu tahu? Bahasa apa? Bahasa Melayu Kupang. Melayu Kupang? Iya, itu kan termasuk bahasa daerah, Kak. Iya. Di bahasa Indonesia, bahasa Melayu Kupang itu termasuk bahasa maksudnya daerah. baiklah kalau begitu kita coba Melayu Kupang, tapi lebih enak lu pakai bahasa Melayu Kupang untuk menjelaskan permainan rogo-rogo. Oke. Yang clue-clue tadi itu. Iya, Hah? boleh. Oke. Atau begini sah, lu yang jadi hostnya. Oh, boleh. Pakai Iya. bahasa Melayu Kupang ke mana? Lu jelasin ke Andi tentang aturan main dari rogo-rogo. Oke. Oke. Halo Kak Andi, jadi di sini Ketong punya satu permainan di mana ini permainan sangat seru untuk Ketong semua. Oke. Nah, ini permainan dia punya nama adalah Rogo-Rogo. Nah, di dalam ini permainan nih Kak Andi ada berisi tantangan dan juga pertanyaan atau biasa tuh kalau Ketong dengar anak gaul bilang truth or dare. Oke. Jadi di sini di dalam styrofoam ini, dalam kotak ini Kak Andi, ternyata ada pertanyaan dan juga tantangan yang seperti Be bilang tadi. Cara permainannya itu begini Kak. Kak Andi nanti masukkan tangan di dalam, terus Kak Andi rogo-rogo toh. Baik. Kak Andi rogo-rogo, terus kalau dapat satu kertas,
dapat satu kertas, Kak Andi bisa baca sendiri atau Kak Andi bisa kasih ke Beta untuk Beta yang baca. Nah, di situ nanti Kak Andi bisa tahu pertanyaannya itu disuruh sebutkan pertanyaan atau disuruh buat satu tantangan. Jadi kayak begitu Kak Andi. Kak Andi mengerti kok penjelasan? mengerti. Iya, mantap. Iya. Oke, good job, Kak Andi. Melayu Kupang. Iya. Oke, Kan Melayu Kupang itu pakai bahasa Beta lu. Jadi kalau misalnya orang di luar sana tanya, bisa kok, kamu bisa tidak bahasa Kupang, bahasa daerah dari NTT? Bilang saja bisa. Saya bisa kok bahasa Melayu Kupang namanya. Karena bahasa kita sehari-hari itu dinamakan bahasa daerah Melayu Kupang. Gitu kan. Gitu. Akhirnya dapat insight baru lagi ya dari duta bahasa. Sempat jadi duta bahasa juga pernah, ya? Kak. Waktu SMA itu duta bahasa pelajar. Wow. Good. 2 jempol buat Tamara, 1 hati buat Tamara. Oke, sekarang Kak Andi lagi berarti. Iya. Dapat apa ya kira-kira ya? Jangan dapat pertanyaan, tantangan begitu kok. Iya. Ya. Begini lama episode nih baru dapat pertanyaan terus ke mana? Oke. Oh, ini gampang sih. Pasti Kak Andi bisa. Pertanyaan atau tantangan? Tantangan dong. Aduh, tantangan semua nih. Jadi tantangan untuk Kak Andi adalah tahan kedipan selama 10 detik. Kak Andi lihat Beta Kak Andi. Oke, hitung ya Kak. Oke. Tahan ya. Kak Oke. boleh ketawa Jo. Baik. Oke. Hitung Ini ya. serius atau settingan? Ini serius dong Oke, Kak. serius. Kan ini tantangan. Supaya lu tahu juga berapa dalamnya Bepo hati. Oke, boleh. Untukmu. Oke. Mulai ya Kak. Sen boleh senyum Juna Kak. Baik. Karena dia hanya bilang tahan kedipan, soalnya pakai ekspresi. Oke. Dimulai dari sekarang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,5, 9,9, 10. Kalau itu dari tadi semua Mantap. sesuatu kuat tuh. Mata si pedis kok Kak. Bukan pedis, Nah, apa suka? tapi lihat lu nih Bepo hati debar-debar. Aduh, Kak hati atau jantung? Oh, jantung. Nah, itu dia. Jantung berdebar-debar Iya. sampai masuk mempengaruhi hati. Wah, luar biasa jantung perjalanannya dari sini ke sini. Bukan lain. Untuk lu jangankan dari sini pi sini, dari Tarus pi Neolbaki juga siap. Oh, dekat Kak. Oh, dekat. Kecuali dari Tarus di wali kota, oke. Oke, thank you banget. Akhirnya kita berhasil menyelesaikan Iya. misi Rogo-Rogo. Dan kita bakalan ngobrol seputar topik yang bakalan kita bahas bersama. Bareng sama Tamara pastinya. Kita bakalan bahas tentang friendship and boundaries. Ya, batasan-batasan dalam pertemanan. Seperti apa serunya? Kita bakalan langsung ke segmen Chit Chat bareng sama Tamara. Oke, Tamara, kita bakalan bahas satu topik yang menarik pastinya tentang friendship and boundaries. Batasan-batasan dalam pertemanan gitu. Jadi kita bakalan berbicara tentang seputar yang membahas tentang bagaimana kita bisa bergaul. Nah, kalau Kak Andi tanya Tamara nih ya, pandangan Tamara tentang arti dari pertemanan yang sehat itu seperti apa? Pertemanan yang sehat ya Kak Andi. Iya. Kalau berbicara soal pertemanan yang sehat, itu menurut Beta secara pribadi, itu pertemanan yang sehat merupakan lingkungan di mana harus menghasilkan aura yang positif untuk kita maupun teman kita. Iya. Mungkin seperti itu Kak Andi. Jadi memang harus menciptakan cycle yang Positif. kalau ketong ada di situ, ketong kayak merasa ada perubahan dalam hidup ketong. Iya, itu pasti. Iya kan? Iya. Itu yang paling penting ketika kita ingin berteman dengan siapa. Ya kan? Karena memang jujur
dengan siapa kita bergaul itu akan menentukan kita akan seperti Iya. apa ke depannya. Iya, benar Kak. Dengan siapa kita bergaul menentukan kualitas hidup kita ke depannya juga. Betul, setuju. Nah, tapi kalau nanti ada orang yang bilang, lu pilih kawan, kalau lu model kayak begitu, seolah-olah harus ada batasan-batasan yang memang lu buat sendiri. Itu tanggapan Tamara ke mana? Menurut Beta secara pribadi, kalau orang tanyakan kayak misalnya, kenapa lu sone berteman dengan dia, kenapa lu sone bakawan dengan dia, Yeah. kenapa lu pilih-pilih kawan? Sebenarnya ketong sone pilih kawan di sini, dan tanpa ketong sadari, ternyata ketong semua tuh memilih pertemanan, ketong semua itu memilih lingkungan pertemanan. Contohnya, misalnya Kak, di orang-orang yang kreatif, orang-orang yang misalnya dia itu hobinya itu melukis, pasti dia akan pilih teman-teman yang lebih banyak temannya itu adalah orang-orang yang suka melukis, suka menggambar, atau orang-orang yang suka menyanyi, suka menari, itu mereka pasti punya circle-circle tersendiri. Seperti itu, bukan berarti kita itu memilih pertemanan. Nah, di sini kalau misalnya menurut Beta sendiri, ternyata pertemanan itu dibagi menjadi tiga tahap. Kalau menurut Beta Apa secara tuh? pribadi. Nah, 3 tahap itu yang biasanya sering Beta kasih tahu ke teman-teman atau bahkan kepada anak-anak, adik-adik yang Beta pimpin. Misalnya, Beta kasih tahu ke dong, kalau pertemanan itu sebenarnya ada 3 tahap. Di mana ketong harus bakawan dulu, ketong berteman dulu, baru bisa jadi sahabat. Bakawan dolo, berteman dolo, baru bisa jadi sahabat. Coba ya. dijelasin. Nah, jadi kalau untuk kawan sendiri, kenapa Be membagi terhadap 3 fase ini, kawan, teman, dan sahabat? Karena kalau kawan itu berarti ketong kenal dia di saat waktu tertentu. Misalnya, sekarang ketong ketemu orang di jalan atau ketemu kawan baru yang baru ketong kenal waktu ketong masuk sekolah, itu namanya ketong bakawan dengan dia. Jadi dia akan ada dengan ketong waktu ketong senang-senang atau ketong hanya ketemu dia di jalan kok, di mall, di tempat apa begitu yang ketong ketemu kebetulan. Jadi ketong bisa anggap dia tuh sebagai kawan. Tapi kalau teman, ketong bisa anggap dia teman karena dia tuh mungkin ketemu kawan ke sekolah, teman kampus, teman kerja, kayak misalnya Kak Andi dan teman-teman di sini, itu kan Iya. Kak Andi menganggap itu adalah teman kerja, misalnya Iya, begitu, betul. teman sejawat lah, teman sepekerjaan. Nah, sedangkan kalau untuk bersahabat tingkatnya itu pasti lebih tinggi, karena kalau seseorang menganggap orang lain itu menjadi sahabat karena dia sudah melewati banyak proses bersama dengan orang itu. Jadi mau suka mau duka, teman dan kawan itu sudah menjadi sahabat, begitu Kak. Wow, ternyata dalam ya. Setelah dijelaskan, baru kita sadarin bahwa penyebutan antara kawan, teman, dan sahabat itu memang sudah ada dan memang betul-betul bisa kita pahami setelah dijelaskan oleh Tamara. Wow, good info ini buat Kak Andi juga. Karena biasanya kata hanya bahasa sebut kawan. Itu siapa? Bepeng kawan. Kawan. Itu siapa? Bepeng kawan. Padahal sebenarnya itu sudah bisa masuk dalam kategori teman. Iya. Bahkan mungkin sahabat. Iya. Iya kan? Iya. Oke. Terus kalau kita berbicara tentang friendship, pertemanan, ada dong batasan-batasan yang harus kita ibarat kata itu kita harus landaskan dalam satu hubungan. Iya. Kalau menurut Tamara, seperti apa sih batasan-batasan yang memang harus kita terapkan di cycle pertemanan kita? Kalau bicara soal batasan, ini menurut Bepung pengalaman pribadi sendiri Kak, sebenarnya dalam ketong bergaul di lingkungan masyarakat ataupun di lingkungan teman sebaya, biasa orang bilang teman sebaya, sebenarnya ketong tuh harus tahu 3 prinsip dalam pertemanan. Karena biasanya ada orang yang datang waktu ketong punya uang sah. Itu banyak. Ya, itu banyak. Banyak tuh. Ada orang yang datang waktu ketong tuh cuma punya uang. Terus yang kedua, ada orang yang datang hanya untuk kasih ketong kesenangan sesaat. Contohnya? Contohnya, kalau ketong punya masalah, ini misalnya ya Kak, misalnya yang Beta lihat di Bepo lingkungan. Iya. Kalau misalnya Beta punya kawan laki-laki punya masalah, dia akan duduk dengan dia kawan laki-laki untuk dong bilang gini, sudah sen usah pusing, sen usah pikiran, minum dulu, minum, Beta yakin lu, pokoknya lu minum, lu minum, Beta yakin. Aduh, itu banyak sekali kayak pemirsa. Gitu. Itu tuh Kak, kayak begitu. Banyak. Nah, terus yang ketiga, ada orang yang dia datang, mau lu susah, mau lu senang, dia akan kasih lu motivasi untuk lu keluar dari lumpur yang lu sedang alami. Gitu Kak.
Jadi menurut beta seperti itu. Jadi kalau untuk soal batasan, bicara soal batasan, ketong harus bisa memilih dengan baik dan tepat. Karena kalau ketong sonde memilih, maka ketong akan terjebak di itu 3 pertemanan yang tadi. Masa ketong hanya mau terjebak di kawan yang datang pas ketong ada uang? Kalau ketong ada uang pasti dia akan tinggal. Karena motivasi dia berteman dengan ketong adalah uang. Terus yang kedua, kalau misalnya ketong hanya mau bergaul atau ketong punya teman yang datang hanya untuk memberikan kesenangan sesaat, ya pada waktu ketong jatuh, sebelum tentu dia mau datang, belum tentu dia mau bilang, lu tuh harus begini, lu salah. Karena ada kawan yang soalnya berani katakan, ketong tuh salah. Karena takut toh kak, perasaan. Nanti tersinggung le dia sama bakawan yang beta le, aduh. Betul. Ketong sulama bakawan le, 5 tahun, 6 tahun subakawan dari TK le. Kalau beta tegur dia, kalau salah, kalau tersinggung, kemana su? Betul. Kan biasanya begitu toh kak. Padahal kalau ketong adalah kawan yang sejati, kawan yang benar-benar teman, yang benar-benar sahabat, pasti ketong akan bilang, lu salah di sini, tapi jangan lupa berikan solusi. Wow. Jadi ketong harus menjadi sahabat, ketong harus menjadi teman ataupun kawan yang mampu memberitahukan hal yang salah, tetapi juga memberitahukan dengan solusinya. Iya, dengan Supaya dia cara-cara sampai yang lebih bingung. baik Iya. juga ya, pastinya. Kadang-kadang kan banyak banget yang pengen tegur teman, tapi karena cara salah akhirnya menyinggung. Menyinggung, Ya ya, kan? gitu. Nah ini menarik sekali. Kita harus bahas nih masalah batasan-batasan. Kandi tertarik menanyakan selama ini, ya kan? Ya. Sampai Tamara bisa sematang secara karakter dan Kandi tahu bahwa ini pasti by proses, ya kan? Tamara juga pasti mulai sekarang nih nggak filter juga siapa yang harus berteman dengan Tamara atau Tamara yang akan berteman dengan mereka, gitu kan? Iya kak. Cuma cara awalnya Tamara untuk bisa memfilter orang tuh gimana? Karena kan kau sudah tahu nih orang ini punya dalam hati seseorang nih kayak kemana, iya kan? Ke pertemuan keberapa baru kita bisa tahu, oke, lo dalam kategori ini yang beta kasih masuk dalam circle pertemanan beta. Oke. Nah kalau soal yang kayak tadi kan ditanyakan ke beta, sebenarnya itu beta pastinya sudah melewati proses. Semua orang juga pasti melewati namanya proses pertemanan. Iya. Nah di situ untuk sampai tahap beta bilang dia beta pun kawan baik, kan biasa orang bilang, oh dia beta kawan baik nih, beta mau kasih kecewa dia. Sampai di tahap itu di pertemuan-pertemuan keberapa, kalau bagi beta sendiri cara beta memfilter untuk memilih teman, itu sebenarnya yang pertama beta begini kak, ketong tahu kalau seseorang dia terlihat di luar seperti apa, pasti dari dalam rumahnya dia telah dibentuk dari dia pun dalam keluarga. Betul, setuju. Ketong tahu itu dengan jelas. Iya. Kalau orang bilang begini, kok dia di dalam rumah, dia pun keluarga misalnya dalam tanda kutip hancur-hancuran juga, pasti dia di luar juga begitu ketong maklum sam. Belum tentu siapa bilang, banyak kok bepung kawan yang dia dalam rumah mungkin masalahnya banyak, tapi di luar dia menjadi orang yang berbeda. Karena apa? Karena dia tidak memfokuskan dirinya kepada hal yang di dalam rumah. Dia lebih mengembangkan diri, lebih melihat ke depan, masa depan dia tuh ada gitu. Nah disitulah dimana beta tuh harus memilih teman-teman yang seperti itu, yang punya pandangan yang luas ke depan. Sekarang ketong masuk di era dimana zaman milenial, generasi Z, dimana di sini ketong tuh punya peluang yang sama untuk jatuh, punya peluang yang sama untuk memilih teman yang salah, ketong punya peluang yang sama pula untuk memilih teman yang benar. Disitulah ketong harus dengan baik-baik memfilter teman mana sih yang akan pilih jadi bepung kawan. Apakah teman yang tanda kutip, oh dia bagaya-bagaya dia tuh suka omong orang, dia tuh suka bicara hal-hal yang orang bilang tuh kalau orang Kupang tuh omong begini, dia tuh mulu pisau, jadi bakawanin dia supaya kalau ada masalah dia backing. Kan biasa orang kayak begitu toh kak. Iya. Dia ada masalah, oh dia pengaruh, nanti supaya lu ada masalah dia backing. Siapa bilang justru orang yang punya karakter seperti itu dia akan gampang jatuh kalau Betul. banyak orang yang keluar dari dia belakang. Betul, setuju. Karena menurut beta kak, yang mempertahankan seseorang berada di titik puncaknya itu adalah karakter. Betul, setuju. Yang mempertahankan seseorang tetap berada pada puncak adalah karakter. Itu yang belajar dari beta SMP. Nah, karakter itu terbentuk dari pertemanan yang sehat juga, salah satu faktornya. Iya, benar sekali kak. Nah, karakter itu terbentuk dari pertemanan yang sehat. Kemana ketong bisa pilih kalau ketong tahu dia tuh teman yang sehat untuk beta atau sonde. Nah, ketong lihat dari gaya hidup.
Gaya hiduplah yang akan membuktikan siapa dia sebenarnya. Wow. Kan benar toh Kak? Pertemuan Gaya hidup beberapa yang kali akan- lah iya. ya. Jadi awal pertama berjumpa mungkin first impression, nanti berjumpa lagi akan berubah lagi, Iya. ya kan? Nah, kan biasanya tuh Kak, kalau misalnya orang bilang gini, bepung first impression di dia pun muka terlalu keculas, padahal dia pun hati son begitu. Belum tentu. Dia suka senyum dan beta, padahal dia seorangnya sonnya begitu, mungkin saja dia pencitraan, ketok sonnya tahu. Iya, setuju. Kan begitu toh Kak. Nah, maka dari itu ketong harus satu kata yang sering beta ingat dan sering beta tanam dalam beta otak, intensitas pertemuan akan menumbuhkan satu rasa. Nah, di mana itu intensitas pertemuan, ketong akan bisa ketemu dengan orang yang sama, dengan teman yang sama. Disitulah ketong akan pelajari sifatnya, karakternya seperti apa, gaya hidupnya seperti apa. Kalau beta secara pribadi sih Kak, beta kalau pilih teman, dia yang pertama yang paling beta lihat tuh dia sopan ke sonde. Itu Kak. Oke. Dia karena di dalam sopan itu bukan berbicara soal pakaiannya saja yang sopan, dia rendah hati ke sonde. Jalan di depan orang dia begini, permisi ke sonde, walaupun Tata dalam krama. dalam tanda kutip kok sekarang generasi begini ini buat apa ketong harus begini-begini depan orang. Nah, itu dia yang sebenarnya ketong harus pemikiran yang keliru yang harus kembali ketong kasih tahu kepada teman-teman yang lain. Walaupun ketong hanya melakukan kata permisi di depan orang yang lebih tua sekalipun atau dia lebih adik, itu merupakan satu nilai yang ada dalam diri orang yang harusnya ditumbuhkan. Karena itu akan terbentuk karakter, toh Kak. Betul, Karakter setuju. itu akan terus bertumbuh. Karena kebiasaan lahir dari perilaku. Kalau ketong perilaku setiap hari, ketong bisa menghormati orang lain, ketong bisa jalan, contohnya paling kecil, ketong bisa jalan permisi lewat orang, kan itu lama-lama akan terbentuk jadi kebiasaan. Kebiasaan yang baik, kebiasaan yang positif. Mungkin bagi teman-teman milenial itu merasa kayak, lu terlalu sopan, lu terlalu kayak anak-anak apa sah begitu, Iya. kayak anak-anak yang terlalu mau sopan Alim lah, nanti. alim, sok-sok alim. Tapi sebenarnya kalau pikiran orang tua yang melihat seperti itu, atau mungkin Kak Andi yang sudah kakak melihat hal seperti itu, beta rasa Kak Do akan bilang, oh ini anak masih punya attitude, ini anak masih punya Ya. karakter. Karena bagaimanapun Seperti attitude itu yang akan berperan juga. Teman-teman sekarang kalau misalkan mau nanti after graduate ya, terus mau kerja, Iya. kalau attitude-nya udah bermasalah, attitude-nya udah minus, akan susah untuk dapat pekerjaan. Iya. Kalaupun dapat pekerjaan, kalian akan nggak nyaman di situ dan kalian akan jadi kutu loncat. Iya. Loncat sana, loncat sini, loncat sana, loncat sini. Iya, benar Iya banget, kan? Kak. Iya. Dan akhirnya apa? Kalau loncat-loncat sana, loncat sini kan berarti, kita Iya. punya batas waktu yang sama. Iya kan? Iya. Usia bukan malahan. Ini kalau pertambahan usia itu berarti pengurangan jatah hidup di dunia. Iya, jatah hidup di dunia. Iya kan? Kalau kitanya aja sudah main-main di masa muda dengan attitude yang minus, gimana mau cepat sukses? Iya, benar sekali Kak. Itu beta sangat setuju dengan itu kata-kata. Makanya dari itu beta secara pribadi beta selalu ditekankan dari BP rumah maupun dari BP komunitas. Kalau misalnya attitude itu yang paling utama. Iya. Itu yang Setuju. paling utama. Kalau ketong di dunia pekerjaan, beta tuh selalu berpikir kalau beta sukerja, kalau beta sukerja, kalau beta sukerja. Beta selalu pikir itu. Kalau beta sukerja, kalau beta masih begini, kemana kalau beta sukerja nanti? Betul. Orang bilang beta apa kalau beta sukerja? Bepung atasan bilang beta apa? Kan ketong hidup bersosialisasi. Ketong hidup pasti bakawan, berteman, dan punya sahabat. Iya. Nah kalau ketong soalnya bentuk ketong pun diri dari sekarang mau kapan lagi begitu? Mau kapan lah, ya kan? Makanya ada yang bilang bahwa negeri ini bukan kekurangan orang cerdas, Iya. tapi negeri ini kekurangan orang yang punya attitude. Salah satunya adalah kejujuran itu sendiri. Iya. Oke, kita akan lanjut membahas tentang friendship and boundaries bersama dengan Tamara pastinya, karena pembahasan kita sangat menarik di segmen selanjutnya bareng sama Kak Tamara. Nah, Tamara nih, kita membahas tentang friendship and boundaries. Kak Andi terbesik satu pertanyaan yang cukup menarik, ya. Kak Andi pengen tahu nih, kira-kira Tamara pernah nggak sih berada di cycle pertemanan yang kurang sehat, dan sekurang sehat apakah, ya kan? Terus bagaimana cara Tamara bisa keluar dari zona tersebut? Nah, ini bisa menjadi tips buat teman-teman juga nantinya. Ya, Kak Andi, pertanyaannya sangat menantang sekali dari sekian Selalu. banyak pertanyaan-pertanyaan. Selalu. Selalu menantang, dan ini yang cukup menantang untuk beta Oke. secara pribadi, karena memang pastinya ketong semua akan hadapi yang namanya pertemanan yang sesuai dan tidak sesuai dengan ketong punya hati.
Iya. Nah, di sini kalau misalnya bicara soal pertemanan atau hal-hal lain, itu pasti Selalu. berkaitan. Itu pasti berkaitan soal hati. Oke. Bener Sonde, Kak? Betul. Pasti berkaitan soal hati. Nah, di mana kalau misalnya soal hati itu berbicara tentang kenyamanan, Juto, Kak. Iya. Beta nyaman Sonde bakawan dengan Kak Andi, kan begitu. Sekarang nyaman Sonde? Nyaman, Kak. Oh, nyaman, baik. Nyaman. Nah, kalau bicara soal pertanyaan yang tadi Kak Andi kasih ke Beta, Beta pernah Sonde ada dalam circle yang seperti itu. Beta pernah, dan Beta pernah melewati, dan itu cukup sulit untuk Beta. Dimana itu waktu bangku persekolahan, karena sekarang bangku perkuliahan. Iya. Dan bangku perkuliahan pun pasti masih ada, Kak. Walaupun itu sedikit-sedikit, tapi Beta sudah mampu mengatasi sedikit demi sedikit rasa kecewa. Wow. Kan namanya dalam pertemanan itu pasti ada rasa kecewa, itu pasti ada, Kak. Nah, Jelas. tergantung dari motivasi ketemu berteman dengan orang itu. Waktu itu, waktu masih Beta masa persekolahan, duduk di bangku sekolah, Beta pernah punya teman-teman itu yang gini, Kak. Beta pernah punya sahabat yang satu kelas dengan Beta. Nah, ketong tiga itu sering belajar bersama. Akhirnya kalau mau dibilang, kalau misalnya untuk soal ranking di kelas, ketong tiga pasti juga sama-sama. Maksudnya kalau satu orang satu, ya yang lain ikut dua, tiga. Kalau yang lain tiga, ya yang lain ikut 2-1 gitu, toh, Kak. Wow. Nah, dari situ ada teman-teman lain yang merasa tersaingi seperti itu. Dan di situ pula biasanya itu wali kelasnya ketong itu selalu membela. Karena ketong sonde suka membalas teman-teman ketong yang mengejek atau omong-omong ketong begitu di belakang, Kak, omong-omong ketong, gosip gibah-gibah lah, gibah-gibah kecil. Nah, dari situ Beta merasa sonde nyaman karena dari gibah-gibah kecil itu kan kalau dari satu mulut ke satu mulut itu kan nanti ceritanya sudah berbeda, toh, Kak. Akhirnya orang yang sebenarnya dia sonde kenal Beta, dia lihat Beta pun dia akan sonde suka karena dia sudah mendengar hal buruk tentang Beta. Iya. Nah, dari situlah Beta membatasi Beta punya pertemanan dan pergaulan. Dari situ Beta sangat belajar, Kak. Dari Beta waktu SD pun Beta jadi korban gibah juga ya? Iya, korban, Kak, pasti korban. Ini berbicara sebagai korban dan juga tapi bukan pelaku kan? Sonde, Kak. Sonde, baiklah berarti bagus. Dan di situ dulu mungkin waktu Beta SD karena kurangnya Bepung keluarga kasih tahu Beta harus apa yang Beta buat dan kurang terbukanya Beta kepada Bepung keluarga soal masalah pertemanan. Jadi Beta kurang tahu bagaimana cara atasi dan keluar dari itu zona. Dan waktu Beta SMP Beta belajar hal itu. Waktu Beta SMA Beta punya prinsip gini. Beta harus batasi orang-orang yang membuat Beta sonde nyaman. Oke. Dengan cara kalau orang itu ini Beta sonde kasih tahu ke teman-teman untuk lakukan hal yang sama ya. Tapi kalau teman-teman mau lakukan pun efeknya Beta sebuat. Beta bicara apa yang Beta sudah lakukan. Beta bukan bicara apa yang belum Beta lakukan. Iya. Nah, di situ Beta mengambil jalan seperti ini. Kalau orang bilang ini contoh ya, Kak. Misalnya ketong tuh berteman di media sosial. Terus ketong berteman di media sosial karena ketong berteman lama dan ketong takut, ketong merasa tidak nyaman sehingga ketong takut untuk blokir dia dengan kata sampingan tuh begini, lu sonde dewasa ya. Oh, oke. Biasanya kan kata memblokir gitu, orang adalah tindakan tidak dewasa versi mereka. Nah, versi mereka. Sedangkan yang selama ini Beta renungkan dan Beta lihat dalam Beta pun lingkungan pertemanan maupun Bepung kakak-kakak, misalnya seperti itu, Kak. Beta lihat semakin ketong berteman dengan dong dan melihat dong punya aktivitas, semakin ketong punya hati akan merasa sonde nyaman. Karena ketong sudah punya satu gesekan dengan dong, ketong sudah punya rasa kekecewaan dengan dong. Akhirnya dari situ, ketong sonde akan bisa babai dan dong. Iya. Karena ketong semakin melihat dong akan membuat ulah yang semakin lebih. Jadi, maka dari itu, Beta memutuskan Beta punya untuk pertemanan untuk unfollow. Kalau Beta seperti itu, Kak. Oh iya. Kak Andi juga begitu? Iya, Beta lebih memilih seperti itu karena Beta lebih baik menghindar seperti itu daripada Beta harus membenci dia. Ya, setuju. Beta sonde mau sampai titik di mana Beta harus benci itu orang karena kalau ketong sebenci orang itu akan sangat sulit membuat ketong untuk maju. Iya. Selalu apa yang dilakukan itu pasti serba salah di mata kita. Salah, iya.
serba salah. Itu menurut beta pribadi sendiri, Kak. Kandi Dari yang setuju. beta belajar pun seperti itu. Lebih baik ketong memutuskan pertemanan yang menurut ketong itu tidak nyaman daripada ketong melanjutkan tapi dibebani rasa kebencian. Betul sekali, good. Wow. Jadi buat Anda yang doyan-doyan blokir, blokirlah orang-orang yang tidak bagus di dalam kehidupan kalian, cycle kehidupan kalian, ya. Nah, ini berikutnya lagi nih, Tamara. Tadi itu adalah pengalaman kalau misalkan memang Tamaranya Iya. berada di cycle yang kurang sehat. Nah, Sekarang Tamara merasa bahwa lebih baik, sudah Iya. berada di cycle yang lebih sehat? kalau untuk itu ya puji Tuhan sekarang sudah berada di posisi yang itu, dan sekarang beta sudah bisa tahu cara mengatasinya secara pribadi, di mana beta selalu tanamkan di diri. Itu yang pertama, kalau beta merasa kurang nyaman dengan orang itu, beta akan langsung bicara dengan dia. Oke. Mau lewat WhatsApp atau mau lewat empat mata, beta akan bicara dengan dia secara personal. Di mana beta akan, hal pertama yang selalu beta akan ucapkan adalah sebelumnya beta mungkin ucapkan selamat ya Kak, pagi, siang, sore, atau malam. Iya. Terus beta akan bilang ke dia, sebelumnya beta minta maaf kalau beta punya salah dengan lu. Nah, ini yang susah. Iya. Kadang-kadang banyak orang banget yang sangat sulit sekali untuk mengatakan padahal sebenarnya sederhana, yaitu Maaf. sorry. Iya, sorry. Maaf. Jadi yang pertama, Be pernah kejadian seperti ini Kak. Be punya teman sendiri, dulu Be punya teman sendiri, teman baik malah. Hari-hari lihat Be hidup, hari-hari sama-sama dengan beta. Tapi ujung-ujungnya di belakang dia bicara tentang beta yang orang lain pikir, soalnya mungkin beta buat itu. Begitu Kak. Betul. Dan akhirnya karena beta mendengar hal itu, beta langsung ketemu orangnya. Harus Be bicara dengan Langsung dia. lu omong. Langsung Be bicara. Supaya apa ketong bicara, di situ ketong bisa lihat dia mental seperti apa kalau bertemu langsung dengan orang yang dia permasalahkan. Ya, lu jangan Jadi, hanya berani bicara di belakang, Sa. omong di muka. Ngomong di depan dong. Gitu. Bilang anak jago. Iya. Ngomong di depan. Jadi beta ketemu dengan dia, sebelumnya beta bilang beta minta maaf kalau beta punya salah. Tapi di sini yang salah menurut lu dari beta apa supaya beta perbaiki. Setelah itu beta akan setelah dia sudah jelaskan dan beta jelaskan kembali, dia yang minta maaf kembali ke beta. Akhirnya dia klarifikasi ke teman-teman yang lain, dan setelah itu yang beta bilang adalah makasih karena lu semua lakukan ini, dan ingat katondo tetap bakawan baik. Beta itu yang beta omong. Tapi Jadi jadi aku- sekarang sudah mulai pintar-pintar memfilter Iya, dan sudah merasa bahwa cycle beta karena beta bisa pilih-pilih, pilih-pilih gitu siapa-siapa yang harus beta ajak berteman, dan Iya. akhirnya sekarang sudah lebih baik Iya, daripada sudah yang lebih baik. dulu. Iya Kak, benar sekali. Wow. Nah, kira-kira nih kalau kita berbicara lagi-lagi tentang prinsip, kalau menurut pandangan Tamara, ya kan, efek buruk apa yang akan ditimbulkan bila mana kita tetap berada dalam lingkungan pertemanan yang tidak sehat? Ya, efek buruk kalau misalnya ketong sonde keluar dari lingkungan yang toksik, Iya. itu sebenarnya yang pertama, pasti kecewa dengan keadaan, pasti benci itu orang. Don't terlalu PHP ya. Iya, itu tuh sudah pasti. Namanya kembali lagi ke yang tadi, namanya masalah hati nih. Iya. Biar itu orang mau dekat Ketong ke tuh mana, sayang-sayang dong, Iya. tiba-tiba dong cuma Iya. menghilang, apalagi tusuk ketong Iya. dari belakang. Iya. Dong tuh terlalu PPKM lah. Iya, itu suka. Tahu nggak PPKM itu apa? Apa tuh Kak? Pernah perhatian kemudian menghilang. Aduh, dalam-dalam guys. Iya kan? Jadi susah. Iya, benar itu Kak. Jadi kalau misalnya ketong masih tetap ada dalam itu pertemanan dan ketong sonde mau keluar hanya karena perasaan dengan orang, nah itu namanya bunuh diri pelan-pelan sendiri, tahu Kak? Betul. Setuju. Oke. Nah, jadi kayak begitu Kak. Iya. Kira-kira sekarang nih kalau ada nggak yang bisa teman Tamara khususnya mau sampaikan ke teman-teman, mbak saudara di luar sana yang sekarang lagi nonton ketemu obrolan ini, tapi dong ternyata masih akan sulit atau mungkin masih ragu-ragu untuk bisa ya keluar dari zona yang tidak nyaman tersebut gitu lah. Maksudnya pertemanannya sudah tidak sehat tapi mereka nggak mau keluar karena satu dan dua hal. Bisa meyakinkan mereka nggak? Ya. Jadi untuk semua teman-teman mungkin yang nonton, teman-teman jangan lupa kalau satu hal yang paling penting dalam hidup adalah menjaga hati.
Menjaga hati itu adalah hal yang paling penting dalam ketong punya hidup. Ketong tahu kalau dari hati itu akan memancarkan yang namanya kehidupan. Ya. Dari hati akan memancarkan yang namanya aura positif ataupun Setuju. juga negatif. Setuju sekali. Kita semua mempunyai peluang yang sama untuk terjebak dalam pertemanan yang toksik maupun yang tidak toksik. Ya. Untuk itu, pilihlah teman-teman yang benar-benar membuat teman-teman itu motivasi untuk bangkit dari kejatuhan, dan yang pastinya dia harus mendoakan teman-teman. Karena sonde semua kawan dan sonde semua teman ataupun sahabat mau mendoakan temannya sendiri. Bisa saja hari ini dia hanya memotivasi, itu hanya mengenakan mulutnya dan mengenakan telinga yang mendengar. Iya. Tapi belum tentu dia mau mendoakan. Karena semuanya berawal dari hati. Motivasinya dia berteman supaya apa? Jangan-jangan, beta kasih dia motivasi supaya dia tahu be hebat. Oke. Beta kasih dia motivasi supaya dia mampu keluar dari dia punya zona keterpurukan untuk menjadi versi terbaik dari dia diri sendiri. Kan setiap hari ketong itu pasti akan terus bertumbuh dengan lingkungan-lingkungan, mau itu lingkungan baru ataupun lingkungan lama. Jadi memperbaiki hati, memperbaiki hubungan itu yang paling utama. Iya. Jadi berteman dengan orang itu sebenarnya harus pakai otak. Betul. Pakai otak. Kalau itu salah, bicara salah. Oke. Kalau itu benar, bicara benar. Jangan pernah takut. Di satu sisi, ketong belajar soal latih mental. Mental Iya. kuat kok sonde. Siap disukai dan tidak disukai oleh orang atau sonde. Sekalipun itu orang terdekat. Betul sekali, setuju. Keren banget Tamara. Itu Kak. Kalau mungkin untuk teman-teman yang masih sulit untuk keluar dari zona-zona seperti ini, ayo bangkit. Masa orang lain bisa ketong sonde. Kalau beta prinsip begitu. Kalau orang lain bisa, beta lebih. Karena ketong sonde bisa sama kayak orang lain. Beta sonde bisa sama kayak Kak Andi, tapi untuk lebih dari Kak Andi beta bisa. Itu yang harus ketong pikir. Betul sekali. Ketong sonde bisa sama kayak presiden, tapi lebih dari dia ketong bisa. Mampu. Karena masing-masing orang punya keistimewaan masing-masing dan dia pasti mampu. Kalau lu percaya itu lu bakalan jadi Iya. unstoppable. Ya, benar sekali Kak. Dan jangan lupa teman-teman, jadilah history maker dimanapun ketong berada. Keren banget ya. Oke, terima kasih banyak ya Tamara. Ya, makasih Kita juga, sudah Kak. ngobrol panjang, dalam juga, topiknya menarik sekali. Bisa bahas dengan Tamara juga. Ya, memang betul sekali. Mudah-mudahan dengan adanya obrolan ini bisa menambah lagi informasi-informasi yang baik buat teman-teman, saudara di luar sana, sehingga mulai dari sekarang sudah bisa membatasi siapa-siapa saja yang harus berada dalam circle pertemanannya, gitu. Batasan-batasan apa yang harus kita lakukan. Karena sesungguhnya kalau kita punya circle yang bagus, ya itu juga akan berdampak besar sekali dengan kesuksesan kita di kemudian hari. Iya, benar, Maka please mulai dari sekarang ya bergaullah dengan orang-orang perancang masa depan, bukan bergaul dengan orang-orang pembahas masa lalu. Iya. Jangan lupa untuk terus dukung channel ini dengan cara like, Komen. share, dan subscribe karena Ba Omong Nonstop Sonde Asal Ba Omong. Sampai jumpa di episode berikutnya. Berikutnya. Bye semua. Good.